Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu gimana kabarnya, sehat? Nah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita bisa kumpul kembali di pertemuan FDS ini. Semoga pertemuan yang selalu kita lakukan tetap diridhoi oleh Allah dan penuh keberkahan ya Bu ya. Amin. Nah, kita masih melanjutkan modul yang kemarin. Masih ingat Bu modul tentang apa? Iya betul, mengenai pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Kemarin kita sudah belajar tentang sesi 1 mengenai mengelola keuangan keluarga. Sudah dipraktekkan Bu tentang catatan kas harian dan sistem amplopnya. Bagus sekali, kalau misalkan sudah, nanti di akhir saya lihat ya Bu ya gimana hasil PR-nya. Nah sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu mengenai cermat meminjam dan menabung. Nah, ibu-ibu di sini, saya mau tanya dulu nih, siapa di antara ibu-ibu yang rajin menabung? Angkat tangannya. Oke, ternyata banyak, alhamdulillah. Nah, saya balik pertanyaannya, di antara ibu-ibu di sini, siapa yang rajin berhutang? Angkat tangannya. Alhamdulillah, semuanya rata-rata pada rajin berhutang ya Bu ya, karena banyak yang berhutang daripada yang menabung. Nah, semoga pada pertemuan kali ini atau setelah pertemuan kali ini, ibu-ibu yang tadinya hanya rajin berhutang lebih pindah ke rajin menabung juga. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas langkah 2, merencanakan utang dengan hati-hati. Sebelumnya ibu-ibu masih ingat slogan di pertemuan yang kemarin? Slogan yang uang tidak cukup, ya diatur dong. Nah, ayo kita bareng-bareng ya Bu ya. Ketika saya mengucapkan uang tidak cukup, ibu ikuti gerakannya sambil ngomong ya diatur ya. 1, 2, 3. Uang tidak cukup, ya diatur dong. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelumnya kita masuk ke merencanakan utang dengan hati-hati. Kita lihat film mengenai keluarga Ibu Lili. Oke, simak baik-baik ya Bu ya. Nah, untung saja kita punya kartu Jamkesmas ya nak. Jadi biaya rumah sakit bisa gratis. Ada obat tambahan yang tidak ditanggung Jamkesmas Bu, harus kita tebus sendiri. Harganya 400.000 lebih. Hah? Ongkos untuk bawa Agus ke sini juga belum dibayar. Kalau dijumlah semuanya jadi 500 ribuan pak. Ya Tuhan, dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Apa kita tidak punya tabungan Bu? Tidak ada pak, tabungan ibu di arisan gak sampai 50 ribu. Tabungan Dewi di sekolah baru habis dipakai bayar uang ujian. Sepertinya kita terpaksa berhutang pak. Ibu menyesal pinjam uang ke Bu Raiba. Utang kita yang 500 ribu udah ibu bayar 100 ribu bulan lalu. Tapi kita masih harus store 500 ribu lagi dalam 5 bulan ini. Padahal waktu menyerahkan uangnya, Bu Raiba sudah langsung memotong 50 ribu. Utang kita jadi banyak sekali pak. Itu pasti Pak Ceti pak. Dia pasti mau nagih utang juga. Berapa utang kita ke Pak Ceti? Cuma 100 ribu pak untuk bayar cicilan utang ke Bu Raiba. Tapi harus lunas dalam 7 minggu. Dan ibu harus store 20 ribu setiap minggunya. Ibu belum bayar minggu lalu. Sekarang Pak Ceti udah datang lagi. Bu Lili, mana uangnya? 40 ribu. Nah, terima kasih dari film tadi. Kira-kira masalah keuangan apakah yang dihadapi oleh Ibu Lili? Ada yang bisa jawab? Ayo, siapa yang tadi ngantuk? Silahkan jawab Bu, tahu nggak Bu? Oh, nggak tahu ya, Ibu sih ngantuk. Coba yang lainnya.
Nah, betul Ibu Maryam. Kata Ibu Maryam, anaknya Ibu Sitinya sakit, terus Ibu Sitinya berhutang, dan berhutangnya itu kepada rentenir. Makanya Ibu Lilinya kebingungan untuk membayar hutang. Nah, di situ ibu-ibu pentingnya menabung. Makanya, jika tidak rutin menabung dan tidak dapat mengendalikan pengeluaran, maka kita akan lebih sering berhutang. Sedangkan utang yang tidak dikelola dengan cermat bisa membawa masalah yang besar. Seperti itu, Bu. Baik, nih di sini saya akan berbagi tips tentang, di sini ada flip chart 2A, yaitu tips sebelum meminjam atau sebelum berhutang. Flip chart ini juga ada di buku pintar di halaman 10, di brosur di halaman 10 tentang pintar mengatur penggunaan uang keluarga. Nah, di sini Bu, perhatikan baik-baik. Dalam flip chart ini, sebelum meminjam, kita harus, yang pertama adalah untuk apakah kita meminjam. Kita diperbolehkan meminjam sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Boleh juga kita meminjam untuk kegiatan produktif, misalnya untuk modal, untuk berdagang. Nah, kemudian tips yang kedua adalah apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Sebelum kita berhutang, kalau misalkan ibu-ibu di rumah punya tabungan, itu silahkan gunakan dulu tabungannya, jangan sampai berhutang. Atau ada aset yang bisa diperjualbelikan, mangga dijual dulu supaya ibu bisa dapat uang. Atau bapak ibu di rumah sedang berkebun, sedang berternak, hasil perkebunan dan peternakannya dijual dulu untuk modal atau untuk memenuhi kebutuhan yang ibu butuhkan sekarang. Kemudian tips yang ketiga adalah kalau misalkan yang ini nggak punya, tabungan nggak punya, aset nggak punya, nah boleh berhutang dengan cara kita memperhitungkan berapa besar yang perlu kita pinjam, atau kita mau minjem berapa nih, harus disesuaikan. Disesuaikannya dengan apa? Disesuaikannya dengan jumlah pinjaman dan kemampuan kita untuk membayarnya, dengan cara menghitung berdasarkan jumlah pendapatan kita. Jangan sampai kita nih Bu, besar pasak daripada tiang. Maksudnya apa? Misal ibu per bulannya cuma dapat 100.000 nih, lebihannya dari anggaran yang ibu telah susun. Sedangkan kita harus membayarnya itu membayar utang 200.000. Nah, kan kurang 100.000, mau dari mana? Nah, itu harus disesuaikan dulu dengan pendapatan kita. Kemudian tips yang keempat adalah ketika meminjam kita juga harus tahu bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjamannya supaya tidak terjadi masalah yang besar. Makanya di sini sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita, mau per bulan kah, musiman kah, mingguan kah, dan seterusnya. Dan tips yang terakhir yang harus ibu perhatikan adalah kemanakah kita dapat meminjam atau tempat meminjamnya. Nah, untuk ini kita harus bandingkan dulu tempat-tempat meminjam yang ada dan carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Paham, Bu? Oke, paham. Terima kasih ya, Bu ya. Nanti ibu harus ingat tips 5 ini, kelima tips ini sebelum ibu berhutang. Nah, dari kasus Bu Lili ini, mari kita bantu Bu Lili untuk memecahkan masalahnya. Silahkan ibu buka buku pintarnya. Di situ ada cerita 2A, lembar cerita 2A, menghitung murah mahalnya utang. Silahkan Ibu Siti, boleh dibantu membacakan. Oke, terima kasih untuk Bu Siti. Kita kasih tepuk salut dulu untuk Bu Siti. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih Bu Siti. Nah,
Dari cerita yang tadi Ibu Siti bacakan, kira-kira apakah Ibu Lili boleh mengambil pinjaman? Gimana Bu? Boleh tidak? Kita lihat dulu kebutuhan apa keinginan tuh tadi tuh. Betul sekali, itu adalah termasuk kebutuhan. Karena apa? Karena merupakan uang itu digunakan untuk membayar biaya rumah sakit Agus, anaknya yang lagi sakit. Nah, sekarang kita latihan ya Bu. Latihannya seperti apa? Nah, di sini masih lanjutan dari cerita 2A tadi. Di sini ada soal, tolong perwakilan kelompoknya ke sini satu bacakan soalnya dan nanti kita latihan isi bareng-bareng. Nah, oke, ini sudah dibacakan dan sudah kita isi bersama ya Bu ya. Nah, dari soal yang pertama ini yang tadi sudah dibacakan, kita tahu bahwasanya syarat berhutang di tempat bank perkreditan rakyat itu syaratnya harus menggunakan sertifikat tanah, kendaraan bermotor, kemudian lamanya pengembaliannya 10 bulan, total pengembaliannya jumlah totalnya semuanya itu Rp600.000. Nah, oke, untuk yang kelompok 2, 3, dan 4 silahkan kerjakan berdasarkan yang tadi telah dicontohkan. Saya kasih waktu 10 menit, nanti kita kumpulkan. Oke, terima kasih. Yang satunya kita tempelkan dulu ya, yang tadi contoh. Kemudian ini hasil diskusi dari Bapak Ibu. Terima kasih sudah mau mencoba. Sekarang kita lihat dari hasil diskusinya. Yang nomor 2, kemudian ini nomor 3, kelompoknya Ibu Romlah ya Bu ya, nomor 3. Dan nomor 4 ini kelompoknya Ibu Esi. Oke, nah sekarang kita periksa bareng-bareng hasil jawabannya. Nah, di sini sudah ada jawabannya, perhitungannya. Oke, benar semua, tepuk hebat untuk kita semua. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, dari sini, dari keempat soal ini dapat kita simpulkan mengenai perkreditan yang kira-kira mana yang harus Ibu Lili pilih untuk mengambil pinjamannya. Dari sini nih, bukan udah kelihatan nih mana pinjaman yang paling kecil yang harus dipilih oleh Ibu Lili, yaitu koperasi. Nah, karena koperasi ini paling kecil, akan tetapi masalahnya Ibu Lili bukan anggota koperasi, makanya kita pilih lagi pinjaman yang terendah, yaitu kelompok arisan. Seperti itu. Nah, makanya Bu Lili boleh meminjam ke kelompok arisan. Nah, harus diingat juga pinjaman harus disesuaikan dengan jumlah dan pola pendapatan kita. Contoh dalam kasus Ibu Lili, ia dapat mengambil pinjaman dengan sistem pengembalian tempo 4 bulan karena selama masa itu ia bisa mengumpulkan uang dari upah Parusli dan upahnya bekerja selama musim panen ini. Terima kasih Bu sudah membantu Ibu Lili memecahkan masalahnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada silahkan praktekkan di rumah ya Bu ya. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami generasi yang punya banyak mimpi untuk membangun negeri, dan kami takkan pernah lelah pantang menyerah meraih masa depan.